Latihan game internal terus digeber. 8 asing semakin kompak termasuk Patricio yang hari ini gabung. Mario Jozic terkesima dengan kemampuan Persibek. Jawaban elegan Sadil soal legenda Persib Ciro Alves. Patinama gabung, ini selengkapnya. Persib Bandung resmi memperkenalkan 11 pemain barunya untuk musim depan. Menariknya, mayoritas pemain yang diboyong berasal dari negara Brasil. Setelah meraih gelar back-to-back juara di musim 2024-2025, Persib membangun ulang kekuatannya. Sebanyak 15 pemain dilepas Persib termasuk yang terbaru yaitu Ferdiansyah. Mereka semua merupakan pemain andalan selama mengarungi Liga 1 musim lalu. Ciro Alves hingga David da Silva menjadi deretan pemain andalan Persib yang kemudian pergi setelah tak mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak. Tentunya, langkah ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan bobotoh. Tapi perlahan, Persib bisa memberikan kepastian sosok penggantinya yang sepadan. Persib telah memperkenalkan pemain barunya di musim depan. 3 pemain lokal, serta 8 pemain asing yang mayoritas berasal dari Brasil. Rekrutan baru itu pun membawa aroma Brazilian Connection di kubu Persib Bandung. Saya tidak pernah peduli dan bagi saya hanya mencari pemain yang bagus. Jadi dari pemain asing yang datang membela tim kami, 5 dari Brasil, 2 pemain Argentina dan 1 kiper dari Wales, kata Hoda. William Marcilio, Berguinho, William Barros dan Luciano Guaicochea sudah tiba di Bandung untuk mengikuti latihan. Sedangkan sisanya akan datang pada 2 Juli hingga 5 Juli 2025. Musim ini juga kami ingin melangkah lebih jauh di ACL II, jadi saya harap bisa melakukan persiapan lebih baik. Kami punya banyak pemain baru, jadi kami masih perlu banyak waktu dan ini tidak mudah, pungkasnya. Selain pemain baru yang menjadi sorotan, satu sosok pelatih kiper yang juga direkomendasikan Bojan Hoda untuk gantikan Passos menjadi pusat perhatian bobotoh. Bojan pun beberkan alasan untuk merekrutnya. Pelatih Persib, Bojan Hoda, memiliki pertimbangan tersendiri dengan menunjuk Mario Jozic. Menurutnya, Mario memiliki kualitas yang membuat Persib memilih sosoknya. Selain itu, dia memiliki pengalaman sebagai pemain di tim Kroasia, yakni Dinamo Zagreb. Ini yang jadi modal penting untuk memimpin kiper-kiper Persib musim depan. Mario dulu pernah bermain di Kroasia bersama Dinamo Zagreb sebagai penjaga gawang, kata Bojan Hoda. Selanjutnya, Mario memiliki pengalaman dalam memimpin tim top asal Kroasia. Dia juga memiliki karir yang apik saat menjadi pelatih dan pemain. Hal tersebut yang membuat dia cukup percaya diri untuk memasukkan nama Mario ke dalam tim kepelatihan. Dia bekerja selama 3-4 tahun di klub-klub top di Kroasia. Selain itu, Mario memiliki pengalaman luar biasa sebagai kiper nasional di Kroasia dan Bosnia. Jadi, saya yakin dia akan melakukan pekerjaan dengan baik, ucap Bojan. Bojan berharap Mario bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Apalagi, mereka sudah lama bekerja dengan Passos yang lebih paham dengan kondisi tim. Ini tidak mudah karena Passos adalah sosok yang hebat. Tapi Mario pasti bisa menyamainya, tutupnya. Sementara itu, Mario Jozic paparkan kesan saat diajak gabung Persib. Akui sulit untuk menolak tawaran dari Bojan Hoda. Namun dirinya tidak butuh waktu lama untuk berpikir dan bilang, iya. Saya datang dari negara Eropa, Kroasia, dari ibu kota Zagreb. Saya menjadi pelatih kiper selama 20 tahun terakhir dan teman saya, Bojan mengajak saya untuk datang ke sini, jelas Mario Jozic. Saya tidak butuh waktu untuk berpikir. Tidak sampai 2 detik saya berkata, iya, dan saya sangat terkejut dengan kota ini, lanjut Mario Jozic. Sejak latihan perdana Jozic langsung pimpin latihan kiper Persib. Ditanya soal Adam Persibek dirinya sudah tahu sekilas kualitasnya. Meski baru gabung Persibek langsung tuai sorotan. Dia sudah melalui perjalanan yang menurut saya lebih dari 20 jam. Jadi hal yang normal untuk dirinya. Hari ini, berlatih ringan, hanya aerobik, berlari dan sore hari akan berlatih di gym. Baru besok, lusa, dia akan berlatih bersama pemain lainnya di tim, ujar Jozic. Mengenai penilaiannya soal Persibek, Jozic mengaku telah melihat penampilan kiper berusia 25 tahun itu dari tayangan video dan kali ini, ia berkesempatan memantau langsung pada sesi latihan. Saya mengamatinya melalui video berdurasi 2-3 jam. Kali ini, saya melihat di lapangan. Dia orang yang baik dan ganteng, tapi itu tak menarik.
Saya hanya tertarik jika penjaga gawang itu tampil bagus bagi tim kita, ungkap Jozic. Berita lainnya. Jawaban elegan Sadil Ramdhani saat dibandingkan dengan Ciro Alves di Persib Bandung. Winger anyar Persib Bandung, Sadil Ramdhani, memberikan jawaban elegan ketika dibandingkan dengan legenda sayap klub, Ciro Alves. Banyak bobotoh berharap Sadil bisa menggantikan posisi Ciro, yang telah mengantongi 2 gelar Liga 1 bersama Maung Bandung. Sejak kepergian Ciro Alves karena kontraknya tidak diperpanjang, tekanan besar menghinggapi Sadil. Namun, pria asal Sulawesi Tenggara itu memilih mempertegas identitasnya sendiri. Kalau saya pribadi ya saya menjadi diri saya sendiri. Sadil ya Sadil, Ciro ya Ciro. Kita perlu hargai apa yang sudah menjadi pengorbanan pemain untuk tim ini. Ini bukan tentang Sadil ya, tapi tentang tim ini. Bagaimana kita membuat jauh lebih baik, ucap Sadil. Sadil menekankan dirinya tidak akan mencoba menjadi replika Ciro Alves. Yang terpenting adalah Sadil menjadi diri, Sadil sendiri. Seperti itu, bukan untuk menjadi orang lain. Tambahnya, menegaskan komitmennya untuk bersaing secara unik. Sehari setelah sesi latihan, Sadil langsung mengalihkan fokus pada Piala Presiden 2025, turnamen pramusim yang dimulai pada 6 Juli hingga 13 Juli 2025. Ia mengaku sudah menerima arahan dari pelatih Bojan Hodak dan siap memaksimalkan waktu latihan yang relatif singkat. Kami menargetkan bagaimana visi kami jauh lebih baik daripada sebelumnya. Karena selesai Liga Malaysia ada libur panjang sedikit, jadi bagaimana mungkin kita arahan dari coach, latihan dari coach kita memaksimalkan dalam waktu dekat ini, agar pertandingan di Piala Presiden sesuai apa yang menjadi instruksi dari pelatih semua, jelas Sadil bersemangat. Sementara itu, pengakuan positif lainnya dipaparkan oleh Dewangga untuk harapannya musim depan. Alfeandra Dewangga blak-blakan dan jujur ingin rasakan turnamen Asia dengan Persib. Alfeandra Dewangga menjelaskan bahwa salah satu alasan bergabung ke Persib adalah kesempatan bermain di Asia, ACL2. Menurutnya, ini jadi peluang besar dan kesempatan berharga untuk menambah pengalaman. Apalagi kan kita di Indonesia kan belum pernah yang namanya bersaing di Asia. Itu target utama saya. Tapi yang pasti Liga juga saya punya target, kata Alfeandra Dewangga. Pemain berusia 24 tahun ini melanjutkan bahwa banyak pemain berkualitas di Persib saat ini. Menurutnya, ini akan membuat mereka semakin percaya diri untuk bersaing di kompetisi tersebut. Apalagi banyak pemain-pemain Persib yang baru juga kan main di Asia. Mereka bermain di Liga Asia juga, atau di Thailand. Beberapa teman-teman juga dari negara-negara besar juga ini sih sangat-sangat membantu, lanjutnya. Berita lainnya. Usai dikabarkan rekrut 4 asing Persib yaitu Tirone, Gustavo, DDS dan Ciro Alves, Malut United langsung cuci gudang, lepas 22 pemain sekaligus. Malut United membuat keputusan berani jelang musim 2025-2026. Sebanyak 22 pemain dilepas setelah melalui evaluasi menyeluruh terhadap performa mereka di Liga 1 2024-2025. Perombakan besar-besaran ini menjadi langkah awal mereka menyusun kerangka tim baru yang disebut akan lebih kompetitif. Di lain sisi, pengaruh pelatih lama juga yaitu Imran Nahumaruri yang dipecat karena dapat pelanggaran berat menjadi langkah manajemen cuci gudang para pemainnya. Hingga per hari ini Malut baru umumkan satu pemain yaitu Septian David Maulana. Musim lalu sebagai klub promosi, tim asal Maluku Utara itu tampil mengejutkan dengan skuad mewah. Hasilnya, Malut bisa mencapai peringkat 3 Liga 1 2024-25 yang berhadiah tiket ASEAN Club Championship. Ada 22 pemain yang kami lepas setelah melalui proses evaluasi dan diskusi. Kebutuhan tim menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pemain yang dilepas atau dipertahankan, ujar Willem de Nanlohi. Malut United menghargai setiap keringat dan kerja keras yang pemain berikan untuk klub. Kepada semua pemain yang pernah membela Malut United, terima kasih dan semoga sukses di perjalanan karir berikutnya, ujar Willem. Berita lainnya. Spekulasi soal masa depan Shain Patinama akhirnya terjawab. Bek kiri naturalisasi timnas Indonesia itu dipastikan tidak akan bergabung dengan Persib Bandung untuk menghadapi kompetisi Liga 1 musim 2025-2026.
Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Mark Klok, kapten Persib yang juga sahabat dekat Shine. Pernyataan ini sekaligus mengakhiri rumor yang selama ini berkembang tentang potensi kedatangan ex-pemain KAS Eupen itu ke Bandung. Iya, kami memang satu agensi, status Pro Sport. Saya sudah tahu dia akan kemana. Dia sudah tanda tangan kontrak, tapi bukan ke Persib. Dipastikan bukan Persib, tegas Klok. Meskipun gagal dapatkan Patinama, Persib terus berusaha untuk mendatangkan bek lainnya di sektor yang ditinggalkan Edo. Menarik dinantikan kejutan di akhir bursa transfer ini.